Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini saya masih bisa bertemu kembali dengan teman-teman beserta Bapak Kostasi Adi Saputra SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Oleh karena itu, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu kembali pada perkuliahan daring hari ini. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi yang berjudul Identitas Nasional. Sebelum menyampaikan materi tersebut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nasya Farlianti Mangkira dengan NPM 203403179. Nama saya Fawaja Novalia Braliana dengan NPM 203403131. Perkenalkan, nama saya Sawadia Ulhaq dengan NPM 203403181. Saya Adisa Nuraisya dengan NPM 203403018. Perkenalkan, nama saya Widya Putri Yuniar dengan NPM 203403503. Pengertian identitas nasional. Jadi di setiap negara pasti memiliki identitas yang membedakan dengan negara yang lainnya. Identitas tersebut dikenal dengan nama identitas nasional. Identitas nasional dibagi menjadi dua kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas berarti sebuah tanda jati diri atau karakteristik yang membedakan dengan yang lainnya. Sedangkan kata nasional berarti kelompok yang terbentuk atas dasar kesamaan, budaya, agama, bahasa, cita-cita, dan tujuan. Identitas nasional bersifat buatan dan sekunder. Bersifat buatan karena identitas nasional dibuat, dibentuk, dan disepakati oleh suatu warga bangsa sebagai identitasnya. Sedangkan yang sifat sekunder karena identitas nasional lahir belakangan jika dibandingkan dengan identitas suku bangsaan yang memiliki identitas primer yang berbeda-beda. Identitas nasional erat kaitannya dengan bagaimana suatu bangsa terbentuk secara historis. Jadi, jika disimpulkan dari pengertian identitas nasional itu adalah kepribadian atau jati diri nasional yang melekat pada suatu negara serta kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal di dalamnya. Indonesia juga memiliki identitas nasional. Identitas tersebut bersumber dari nilai-nilai kultural yang ada di setiap daerah, kemudian dihimpun menjadi satu kesatuan yang akhirnya membentuk identitas kolektif. Unsur-unsur identitas nasional. Menurut Pensos, sebagaimana dikutip oleh Suryo, mengemukakan konsepsi mengenai lahirnya identitas nasional suatu negara sebagai hasil interaksi dari 4 faktor penting sebagai berikut. Yang pertama, faktor primer. Faktor primer pembentuk identitas nasional yaitu etnisitas, teritorial, bahasa, dan agama. Yang kedua, faktor pendorong terbentuknya identitas nasional. Faktor pendorong terdiri atas perkembangan teknologi dan komunikasi, munculnya angkatan bersenjata modern, dan pembangunan sosial dalam masyarakat. Pembentukan identitas nasional yang dinamis ini dipengaruhi oleh potensi dan prestasi bangsa Indonesia dalam membangun bangsa ini. Selain itu, upaya tersebut didukung dengan partisipasi rakyat dalam memajukan bangsa Indonesia. Yang ketiga, faktor penarik. Faktor penarik memiliki beberapa faktor. Yang pertama, penggunaan tata bahasa resmi secara nasional. Bahasa Indonesia merupakan alat pemersatu bangsa, oleh karena itu bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi bangsa Indonesia. Yang kedua, tumbuhnya birokrasi. Yang ketiga, pemantapan sistem pendidikan nasional. Keempat, faktor reaktif. Dalam pembentukan identitas nasional antara lain dominasi, penindasan, dan pencairan identitas. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional menurut Rahayu yaitu suku bangsa, agama, bahasa, budaya nasional, dan wilayah Nusantara.
Pertama, suku bangsa. Suku bangsa merupakan suatu golongan yang memiliki kesamaan sistem interaksi, sistem norma, kontinuitas, dan identitas yang mempersatukan semua anggota. Kedua, agama. Agama yang diakui di Indonesia ada 6. Yang pertama, agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Ketiga, bahasa. Bahasa menjadi sarana manusia untuk meneruskan nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi. Keempat, budaya nasional. Kebudayaan nasional adalah tindakan dan gagasan manusia yang berisi nilai sebagai pedoman hidup. Yang kelima, wilayah Nusantara. Wilayah Nusantara yaitu wilayah Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau yang terbentang di Katulistiwa. Faktor-faktor identitas nasional. Lahirnya identitas nasional membutuhkan waktu yang sangat panjang dan penuh perjuangan. Konsep identitas nasional merupakan hasil pemufakatan dari unsur-unsur masyarakat yang ada di negara tersebut. Setelah bangsa Indonesia memiliki organisasi yang disebut negara, selanjutnya dirumuskan konsep-konsep mengenai identitas nasional, yaitu negara Indonesia. Identitas nasional suatu bangsa memiliki sifat, ciri, dan karakter yang unik. Hal tersebut ditentukan oleh beberapa faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional. Faktor-faktor yang mendukung munculnya identitas nasional bangsa Indonesia yaitu: yang pertama, faktor objektif, meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Yang kedua, faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Fungsi identitas nasional. Yang pertama, identitas berarti sebuah tanda, jati diri, atau karakteristik yang membedakan dengan yang lainnya. Sementara itu, kata nasional berarti kelompok yang berbentuk atas dasar kesamaan budaya, agama, bahasa, cita-cita, dan tujuan. Identitas nasional mempunyai 3 fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penanda eksistensi suatu bangsa. Yang kedua, sebagai cerminan kondisi bangsa, yaitu kematangan jiwa, daya tujuan, dan kekuatan bangsa. Yang ketiga, sebagai pembeda dan bangsa lain di dunia. Identitas nasional tidak terbentuk secara otomatis, tetapi dibangun secara sadar dan sengaja berdasarkan jati diri bangsa. Kehidupan suatu bangsa tidak terlepas dari segala bentuk interaksi, termasuk interaksi dengan bangsa lain melalui berbagai identitas yang berbeda-beda. Yang keempat, faktor-faktor identitas nasional. Konsep identitas nasional merupakan sebuah hasil kemufakatan dari unsur-unsur masyarakat yang ada di negara tersebut. Nasional Bangsa Indonesia. Menurut Erwin, identitas nasional bangsa Indonesia dibagi menjadi 3, yakni identitas fundamental, identitas instrumental, dan identitas alamiah. Yang pertama, identitas fundamental, yakni identitas yang paling mendasar atau pokok, diantaranya Pancasila. Pancasila telah menjadi falsafah dan ideologi bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita dan tujuan bangsa. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara, diharapkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berkarakter, beradab, dan bermartabat. Kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pandangan hidup, etika politik, dan paradigma pembangunan. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusional bagi bangsa Indonesia. Dalam eksistensinya, Undang-Undang Dasar 1945 telah membagi peran dan tugas pihak-pihak terkait sistem politik Indonesia, memberikan batasan terhadap kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia di Indonesia. Selanjutnya, identitas instrumental diantaranya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia sebagaimana dicanangkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928.
Bahasa Indonesia sendiri berasal dari bahasa Melayu yang dahulu digunakan sebagai alat interaksi antar suku dan bahasa niaga antar pedagang di Kepulauan Nusantara. Lalu yang kedua, Garuda Pancasila sebagai lambang negara. Pada gambar Garuda Pancasila tersebut, pada sayap kanan dan kiri burung Garuda terdapat 17 helai bulu dan di ekor terdapat 8 helai bulu dan di leher terdapat 45 helai yang mengartikan waktu kemerdekaan Indonesia, yakni tanggal 17 bulan 8 tahun 45. Lalu pada bagian dada burung Garuda terdapat perisai yang dibagi menjadi 5 ruang yang menggambarkan Pancasila. Sila pertama digambarkan dengan gambar bintang yang melambangkan sinar cemerlang abadi dari Tuhan Yang Maha Esa. Lalu sila kedua digambarkan dengan gambar rantai yang melambangkan peri kemanusiaan. Sila ketiga digambarkan dengan pohon beringin yang melambangkan kebangsaan. Sila keempat digambarkan dengan gambar banteng yang melambangkan kedaulatan rakyat. Lalu sila kelima digambarkan dengan padi dan kapas yang melambangkan kecukupan. Lalu kaki burung Garuda tersebut mencengkram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, bendera negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 35 dinyatakan bahwa bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Merah putih melambangkan jiwa bangsa Indonesia dengan semangatnya yang memerah dan dilandasi dengan hati yang putih atau suci. 4. Lagu kebangsaan. Dalam pasal 36B dinyatakan bahwa lagu kebangsaan bangsa Indonesia ialah Indonesia Raya. Lagu ini menggambarkan semangat cinta tanah air dan kegagahan bangsa Indonesia. Yang terakhir, identitas alamiah. Identitas alamiah terkait dengan pola perilaku yang tampak dalam kehidupan sehari-hari, menyangkut adat istiadat, tata kelakuan, dan kebiasaan. Warga Indonesia sendiri dikenal dengan sikap yang ramah tamah, hormat, dan sopan kepada orang tua, serta gotong royong. Sikap tersebut telah mencerminkan identitas alamiah bangsa Indonesia. Adapun contoh-contoh tentang permasalahan identitas nasional diantaranya ada kasus pelecehan terhadap lambang dan bendera bangsa Indonesia seperti pembakaran bendera merah putih, lalu ada juga kasus menyikat bendera merah putih menggunakan sikat WC, lalu yang terbaru ada pelecehan terhadap lagu Indonesia Raya, dan contoh-contoh lainnya seperti terlalu mendewa-agungkan bahasa asing dan meniru gaya berpakaian orang luar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.